Beralih ke informasi lain, pemirsa, tim Basarnas evakuasi badan pesawat latih yang mendarat darurat di Pantai Cemara, Sewu Indah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Badan pesawat latih dipindahkan menjauh dari bibir pantai untuk menghindari pasang air laut. Tim Basarnas, TNI, Polri, dan warga setempat mengevakuasi badan pesawat latih yang mendarat darurat di Pantai Cemara, Sewu Indah, Cilacap, Jawa Tengah. Evakuasi dilakukan secara manual, yaitu dengan mendorong badan pesawat menggunakan papan kayu sebagai landasan roda agar tidak terperosok ke dalam pasir pantai. Badan pesawat latih dipindahkan sejauh 50 meter dari bibir pantai agar terhindar dari pasang air laut. Sebelumnya, pesawat latih milik Sekolah Penerbangan Perkasa Flight School mendarat darurat di pantai diduga karena kerusakan mesin. Sementara 2 pilot siswa asal Libya selamat dalam insiden ini. Puluhan oknum TNI di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara diduga menyerang warga hingga menewaskan 1 orang. Atas kejadian tersebut, warga menggeruduk markas Batalion Artileri Medan Armet 2105 Kilap Sumagan. Ratusan warga geruduk markas Batalion Artileri Medan Armet 2105 Kilap Sumagan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Warga membawa jenazah Raden Barus, diduga korban pengeroyokan puluhan oknum TNI, dengan mobil ambulan dan mengawalnya dengan berjalan kaki menuju markas Batalion Armet. Namun aksi warga tersebut diadang truk TNI untuk menahan masyarakat dan ambulan jenazah. Salah satu korban penganiayaan, Rofikar Sanjaya Tarigan, 18 tahun, mengatakan kejadian begitu mencekam. Saat itu dirinya baru keluar rumah, hendak membeli rokok, tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek. Rumah nenek kan, di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Antri Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet? Iya. Itu jam berapa tuh? Itu kejadian di sekitar jam 10:30 bang. Kapendam 1 Bukit Barisan, Kolonel Dodi Yuda, angkat bicara soal insiden penyerangan hingga menewaskan seorang warga sipil. Saat ini pihak TNI masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa tersebut dan sudah melakukan pertemuan dengan masyarakat dan keluarga korban. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Kejadian pilu yang terjadi di kilometer 92 ini bermula dari sebuah truk bermuatan berat yang tidak bisa menghentikan laju kendaraannya. Dari arah Bandung, truk berterpal biru melaju kencang dan langsung menabrak kerumunan kendaraan. Kecelakaan beruntun yang melibatkan sedikitnya 10 kendaraan di tol Purbalenyi, kilometer 92 Bandung, Jawa Barat arah Jakarta, terekam kamera. Sebelumnya, perekam sempat menyalip truk yang menjadi penyebab tabrakan beruntun dalam kondisi hujan deras. Truk berterpal biru itu kemudian terlihat melaju kencang dari arah Bandung. Truk langsung menerjang kerumunan antrian kendaraan yang ada di depannya.
Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abbas, menyatakan penyebab truk melaju tak terkendali karena rem tidak berfungsi. Apalagi saat itu truk syarat muatan. Diduga pengemudi tidak bisa menghentikan laju truk di tengah hujan dan jalan menurun, hingga langsung menabrak kendaraan di depannya. Kurang lebih 5 kilo ya sampai TKP ya. Kemudian didapatkan fakta untuk posisi persneling ada di gigi 4 ya, artinya ini gigi tinggi, sementara di situ turunan ya. Kemudian kita juga masih mencari jejak-jejak rem yang ada di sana ya. Jadi penyebabnya kita masih selidiki. Berdasarkan data Polda Jawa Barat, 17 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun itu. 1 orang meninggal dunia, sementara 8 orang mengalami luka-luka. Hingga Senin malam, petugas masih berusaha mengevakuasi bangkai mobil yang melintang di jalan tol. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, maraknya insiden kecelakaan di Cipularang membuat masyarakat was-was. Lantas apa yang mengakibatkan maraknya insiden ini? Berikut kami hadirkan potongan dialog kami bersama pakar keselamatan berkendara, Sony Susmana. Menurut pendapat saya sudah saatnya aturan keselamatan di rute tersebut, khususnya arah Bandung ke Jakarta, tapi sebatas Cikampek, karena Bandung Cikampek ini kan jalannya menurun ya, terutama kendaraan-kendaraan besar seperti bus, truk, atau ada banyak sekali kendaraan-kendaraan kecil yang overspeed. Iya. Yang harus diperhatikan dari pengemudi ada 3 hal. Yang pertama itu jaga jarak. Itu nggak cukup jaga jarak aja, tapi kecepatannya juga harus dikontrol. Yang paling penting adalah siapa yang ada di balik kemudi, yaitu si pengemudinya kan. Nah, mentalnya, fisiknya, keterampilannya itu kan harus teruji. Dia tidak bisa mengandalkan kemampuan keterampilan reaksinya aja, tetapi bagaimana proaktifnya dia menjaga jarak, mengontrol emosi menjadi sebuah pemikiran yang mampu meminimalkan risiko-risiko kecelakaan tersebut. Jadi 3 hal ini harus dilakukan oleh pengemudi dan diterapkan. Yang pasti gini, menjauh itu paling penting lah, paling masuk akal. Tetapi kalau kita sudah ada di depan truk, itu kita harus berpikir 100 kali risiko-risikonya. Karena di kondisi turunan ini kan paling banyak sekali pengemudi atau kendaraan truk ini gagal ngerem. Kalau begitu bisakah saya simpulkan ketika dalam tanjakan ataupun turunan, apalagi kondisi cuaca hujan, lebih baik kita menghindari truk besar yang ada di depan kita? Benar sekali. Benar sekali. Kasih ruang aja mereka untuk mendahului kah atau apa, lebih baik menjauh, kita sabar, kita